Halo teman-teman, kembali lagi ke channel saya Libertus Syukur Iman Gia. Salam budaya, Viva Historia, Yahoo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat materi yaitu tradisi lompat batu di Pulau Nias, atau sejarah lompat batu di Pulau Nias. Nah, eh, tradisi ini adalah merupakan suatu kebudayaan yang berasal dari Nias dan ini sangat unik. Namanya adalah tradisi lompat batu. Nah, perlu teman-teman ketahui apa yang dimaksud dengan tradisi lompat batu. Nah, tradisi lompat batu adalah salah satu tradisi yang berasal dari Nias, Provinsi Sumatera Utara. Nah, tradisi ini biasanya dilakukan para pemuda dengan cara melompati tumpukan batu setinggi 2 meter dan setebal 40 cm. Nah, fungsinya yaitu untuk menunjukkan bahwa mereka sudah pantas untuk dianggap dewasa secara fisik. Nah, tradisi lompat batu ini itu merupakan salah satu tradisi yang cukup terkenal di Nias, ya, salah satu cukup terkenal di Nias. Nah, selain ditampilkan sebagai acara adat, nah tradisi lompat batu ini juga dapat menjadi pertunjukan yang menarik, khususnya bagi para wisatawan yang datang ke sana, ke Pulau Nias. Nah, perlu saya ingatkan kembali, teman-teman pernah lihat uang yang 1.000 nggak? Yang 1.000 dulu itu ada gambar lompat batu gitu, dulu ya. Nah, itu adalah tradisi lompat batu di Pulau Nias. Nah, jadi secara secara sejarahnya, secara pengetahuan sejarah, tradisi lompat batu ini sudah dilakukan sejak dahulu kala. Nah, menurut sejarahnya, ya, ini menurut sejarahnya, tradisi lompat batu ini muncul karena kebiasaan masyarakat saat itu adalah perang suku yang pernah terjadi di Nias. Nah, munculnya lompat batu ini adalah saat terjadinya perang suku di Pulau Nias pada saat itu. Nah, konon pada saat itu setiap kampung yang berperang mempunyai bentengnya masing-masing. Nah, untuk menjaga wilayah mereka, ya, untuk menjaga wilayah mereka. Nah, sehingga untuk menyerang dibutuhkan kekuatan khusus. Nah, kekuatan khusus itu apa? Yaitu untuk melompati benteng tersebut. Nah, setiap kampung itu memiliki benteng tadi katanya, memiliki benteng. Jadi dibutuhkan kemampuan khusus, ya, kekuatan khusus untuk melompati benteng itu. Nah, kemudian mereka membuat tumpukan batu yang digunakan untuk melatih fisik mereka, terutama ketangkasan dalam melompat, yaitu tujuannya untuk melompati benteng musuh, ya, pada saat terjadinya perang suku di Pulau Nias. Nah, seiring dengan berakhirnya perang tersebut, lompat batu ini masih dilakukan oleh masyarakat di sana, ya, hingga menjadi suatu tradisi, hingga menjadi suatu budaya. Nah, secara turun temurun. Nah, tradisi ini kemudian berkembang menjadi ritual atau media bagi para pemuda untuk menunjukkan bahwa dia sudah dewasa. Namun perlu saudara ketahui, perlu teman-teman ketahui bahwa tradisi ini tidak dilakukan semua masyarakat Nias dan hanya dilakukan oleh kampung-kampung tertentu saja, ya. Jadi walaupun begitu, karena keunikannya, tradisi lompat batu ini mulai dikenal masyarakat luas dan menjadi simbol budaya bagi masyarakat Nias. Nah, lanjut tentang fungsi dan makna tradisi lompat batu. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi dan makna dari lompat batu. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tradisi lompat batu ini itu difungsikan sebagai media para pemuda untuk menunjukkan eksistensi bahwa mereka sudah dewasa secara fisik. Nah, selain itu, tradisi ini juga bisa menjadi media untuk menguji ketangkasan dan kejantanan para pemuda yang ada di Pulau Nias. Nah, bagi masyarakat di sana, tradisi ini itu dimaknai sebagai
proses pendewasaan para lelaki untuk membentuk karakter yang kuat dan tangkas dalam menjalani kehidupan. Nah, selain itu juga apabila seorang pemuda bisa melakukan secara sempurna, maka akan menjadi suatu kebanggaan bagi dia dan keluarganya. Nah, karena tidak semua pemuda bisa melakukan hal tersebut secara langsung dan harus membutuhkan latihan yang keras dan waktu yang cukup lama untuk melakukan lompat batu ini. Nah, jadi untuk melakukan lompat batu ini sangat beresiko tinggi, sehingga tidak jarang mereka yang berhasil dan merayakannya dengan syukuran adat. Nah, lanjut yaitu tentang waktu dan tempat pelaksanaan tradisi lompat batu. Nah, pelaksanaan tradisi lompat batu ini itu biasanya diadakan pada waktu yang sudah ditentukan oleh masyarakat dan akan diikuti oleh pemuda yang sudah beranjak dewasa. Nah, untuk tempat pelaksanaan tradisi lompat batu ini dilakukan di tempat khusus ya. Biasanya setiap kampung yang sering melakukan tradisi ini itu memiliki tempat tersendiri yang digunakan secara turun-temurun. Nah, tempat tersebut ditandai dengan batu setinggi 2 meter dan ketebalan 40 cm yang nantinya digunakan untuk dilompati oleh para peserta. Nah, sedangkan pelaksanaan tradisi lompat batu itu biasanya akan disaksikan oleh para warga kampung, kemudian para peserta bersiap dengan menggunakan baju pejuang. Nah, menggunakan baju pejuang nias yang menunggu gilirannya. Nah, saat sudah gilirannya, peserta akan mengambil ancang-ancang ya yang tidak terlalu jauh, kemudian berlari kencang dan menginjakkan kaki pada sebongkah batu sebagai tumpuannya. Lalu dia melompat ke udara dan melewati batu-batu besar setinggi 2 meter tadi. Saat melompat, peserta tidak boleh sampai menyentuh batu besar tersebut. Apabila menyentuh, maka dia belum berhasil. Jadi pelaksanaan tradisi lompat batu itu ya harus mengambil ancang-ancang tidak terlalu jauh dan menggunakan baju pejuang nias ya, baju pejuang nias. Dan itu ketika mereka ingin melompat, yaitu mereka harus menginjakkan batu tumpuan tadi untuk melompat ya batu yang setebal 40 cm dan setinggi 2 meter. Tapi tidak boleh menyentuh batu tadi. Kenapa? Karena ketika dia menyentuh batu itu dia masih belum dikatakan berhasil. Jadi masih belum berhasil secara fisik. Nah, itu tentang pelaksanaan tradisi lompat batu. Nah, tentunya juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga dalam melompati batu ini, terutama saat mendarat. Apabila peserta yang ingin melompat batu mendarat dalam posisi yang salah, maka akan sangat beresiko tinggi. Ya, resikonya apa? Yaitu cedera otot, bahkan patah tulang. Nah, tentunya untuk mengikuti tradisi lompat batu ini tidak boleh orang sembarangan. Jadi hanya bagi pemuda-pemuda yang memang sudah dilatih semenjak kecil sehingga sudah terbiasa dan tentu tahu tekniknya seperti apa. Nah, baik, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai dalam tradisi lompat batu. Nah, dalam tradisi lompat batu itu ada nilai-nilainya. Nilainya apa saja? Yaitu nilai kehidupan, nilai budaya, nilai kebersamaan, dan perkembangan tradisi lompat batu. Nah, di sini nilai kehidupan ya, saya akan jelaskan satu persatu. Nilai kehidupan bagi masyarakat Nias yaitu tradisi lompat batu ini itu dijadikan sebagai media untuk menentukan kedewasaan khususnya kaum laki-laki. Nah, selain itu tradisi ini juga dilakukan untuk membentuk karakter pemuda yang kuat, tangkas dalam menjalani kehidupan. Itu nilai kehidupan. Sedangkan nilai budaya sebagai salah satu warisan budaya, ya itu nilainya tadi adalah sebagai salah satu warisan budaya. Makanya saya sering bilang bahwa sejarah kita adalah warisan kita.
Nah, tradisi ini itu masih terus dilestarikan hingga sekarang. Selain sebagai bentuk ritual maupun upacara adat, tradisi ini juga dilakukan sebagai wujud apresiasi masyarakat Nias terhadap budaya yang diwariskan oleh leluhur atau nenek moyang mereka, atau kami lah, nenek moyang kami. Nah, nilai kebersamaan. Nah, nilai kebersamaannya yaitu terlihat dari antusias masyarakat untuk menyaksikan tradisi lompat batu ini, sehingga di mana masyarakat bisa saling berkumpul mendukung peserta yang mengikutinya. Nah, tradisi ini juga menjadi media bagi para peserta untuk bersama dan menampilkan kehebatan mereka. Nah, gitu, itu nilai dari kebersamaan. Sedangkan perkembangan tradisi lompat batu, dalam perkembangannya tradisi lompat batu ini masih terus dilestarikan hingga sekarang. Bahkan kini tradisi lompat batu ini menjadi salah satu simbol budaya masyarakat Nias sampai sekarang. Nah, dan sering dilakukan di beberapa kampung di Nias. Selain sebagai upacara atau ritual adat, tradisi lompat batu ini juga menjadi salah satu daya tarik para wisatawan yang sedang berkunjung di sana. Nah, sekian pengenalan tentang tradisi lompat batu atau sejarah lompat batu dari Pulau Nias, Provinsi Sumatera Utara. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini itu sangat bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman atau saudara-saudara yang ingin mengetahui apa itu budaya Nias. Nah, dan khususnya budaya masyarakat Nias. Nah, kenapa? Mungkin dari beberapa teman belum mengetahui itu maksud dari lompat batu. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan sama teman-teman bahwa lompat batu itu sejarahnya seperti ini dan fungsinya seperti ini dan maknanya seperti ini. Ya, semoga ilmu ini sangat bermanfaat buat teman-teman yang masih belum tahu apa itu tradisi lompat batu di Pulau Nias. Nah, saya juga sebagai orangnya saya bangga memiliki tradisi seperti itu. Ya, jadi cukup sekian atau sekilas materi yang saya bawakan pada hari ini. Semoga sangat bermanfaat sekali sama teman-teman atau saudara-saudara yang ingin mendengarnya. Nah, saya Liboto Syukur Iman Gia mohon pamit. Salam budaya, Viva Historia, ya ahowu.